Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini adalah part akhir dari cerita Sang Abdi. Seperti apa akhir ceritanya? Mari kita mulai. Pagi ini udara di sekitar hutan terasa sangat lembab. Hujan yang mengguyur semalaman membuat Domo sedikit malas untuk beranjak dari tempat tidurnya. "Kau sudah siap?" tanya Pak Proto yang tiba-tiba sudah berada di dekat pintu. Pak, hujan masih saja mengguyur. Rasanya malas sekali untuk beranjak dari sini, Pak." "Tidak ada waktu, Mo. Sebaiknya kau segera pergi dari sini." "Kenapa?" "Tidak perlu banyak bertanya. Sebaiknya segera pergi dari sini." Domo sedikit bingung dengan sikap sang guru yang tidak seperti biasanya. Sang guru yang biasanya lembut berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Matanya merah serta bekas luka cakar di wajahnya yang begitu menonjol tidak seperti biasanya. "Cepat!" teriak Pak Proto sambil melotot. Domo sangat terkejut hingga dia segera turun dari dipan bambu dan menyambar bajunya yang dibungkus dengan kain taplak. "Berjalanlah ke arah timur, seberangi sungai itu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Kau paham?" Iya Pak," jawab Domo sambil menunduk. Dia bahkan tidak berani melihat wajah sang guru. Domo segera berjalan meninggalkan sang guru yang masih berdiri di ambang pintu. Dia berjalan tanpa menoleh seperti apa yang diperintahkan Pak Proto. Dia berjalan menyeberangi sungai. Namun anehnya, sungai yang biasanya berarus deras dan dalam sekarang menjadi tenang dan dangkal. Domo berjalan terus menyeberangi sungai tanpa menoleh sama sekali. Namun bukan Domo namanya kalau dia tidak penasaran. Sesaat setelah di seberang sungai, dia menoleh ke belakang dan melihat apa yang terjadi. Seketika air bah datang dari arah bukit membuat Domo berlari menjauhi tepian sungai. Dia melihat rumah sang guru tertutup deras, airnya yang mengalir. Namun terjangan air bah tidak bertahan lama. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, air kembali seperti semula. Namun yang membuat Domo lebih terkejut adalah ketika dia melihat rimbunan pohon bambu di seberang sungai itu. Tempat berdirinya rumah Pak Proto kini tertutup oleh rimbunan hutan bambu. Dia bahkan sudah tidak bisa melihat rumah sang guru lagi. Padahal dia ingat sekali, saat meninggalkan rumah itu, dia tidak menemui hutan bambu. Bahkan di sekitar rumah Pak Proto tidak begitu banyak pohon dan hanya beberapa semak yang memiliki tinggi, hanya setara pinggang orang dewasa. "Lanjutkan perjalananmu, Le. Tidak perlu bingung dengan apa yang kau lihat." Suara Pak Proto namun tanpa raga. Domo celingukan mencari asal suara tersebut, namun tak kunjung ia dapati sang guru. "Pergilah." Domo yang mendengar perintah sang guru segera beranjak dari tempatnya berdiri. Namun anehnya, dia yang biasanya memerlukan waktu setidaknya 1 jam untuk mencapai perkampungan, kini bahkan tak butuh waktu lama. Dia melihat banyak warga yang sedang berkerumun mengitari sesuatu. Domo mendekat, dia mencoba mencari tahu apa yang sedang dilihat orang-orang itu. Domo terkejut saat melihat di tengah kerumunan itu ada mayat dengan tubuh melepuh penuh luka bakar di sekujur tubuhnya. "Lihat dia, bukannya dia Seno, anak Pak Kastam yang beberapa hari lalu meninggal?" celetuk salah seorang yang ada di dalam kerumunan itu. "Wah iya, aku tadi pagi ketemu dia di sawah sana. Dengan baju ini, dia terlihat seperti orang yang sedang ketakutan." Bagaimana bisa luka bakar yang sangat parah seperti itu, namun baju yang dikenakan masih utuh? Apa dia ditelanjangi dulu baru dibakar? Batin Domo bertanya. Para warga membawa jasad tersebut dan akan dimakamkan. Sementara Domo memilih untuk pergi mencari warung makan untuk mengisi perutnya. "Kau tahu kenapa keluarga Pak Kasam mati dengan cara tidak wajar seperti itu?"
Bisik seseorang pria bertubuh kurus dengan sarung yang tergantung di lehernya. Itu karena dia tidak mau menjual tanahnya yang ada di kampung seberang sana. Lanjutnya sambil mengunyah tempe goreng yang masih panas itu. Iya, aku dengar memang seperti itu. Lurah itu dan antek-anteknya akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau, bahkan dengan cara membunuh secara keji. Jawab lelaki dengan kaos oblong hitam di sampingnya. Iya jelas nggak mau toh ya. Masa iya tanah seluas itu mau dibeli dengan harga yang sangat murah? Aku pun juga tidak akan menjualnya kalau dikasih harga segitu. Jawab ibu pemilik warung. Lah daripada nyawa taruhannya yuk. Iya juga sih, tapi aku dengar emang lurah itu orangnya suka seenaknya sendiri. Bahkan warga di sana banyak yang jadi budaknya. Dan juga banyak anak kecil yang hilang secara misterius di desa itu. Jaga lisanmu Mae, jangan sembarangan ngomong, takutnya ada yang gak suka, ucap seseorang yang keluar dari arah dapur. Alah, warga di sini semua juga udah tahu pak. Lagian emang bener toh kalau si Raksa itu bajingan, jawab ibu pemilik warung sambil memonyongkan bibirnya. Darah Domo seketika mendidih saat mendengar nama Raksa disebut. Ternyata benar apa kata Pak Broto. Warga kampung memang sedang memerlukan bantuannya. Domo yang telah selesai dengan makannya segera membayar dan beranjak pergi. Beruntungnya dia, bahkan sang guru tidak melepasnya dengan tangan kosong. Selain dibekali dengan ilmu, dia juga dibekali dengan sekepok uang untuk hidupnya sehari-hari. Yuk, tempe 2 sama kopi berapa? Tanya lelaki dengan sarung di lehernya. 2 mbahmu, aku dari tadi lihat kamu cemal-cemil makan gorenganku lebih dari 5 biji. Kenapa cuma bilang 2? Domo yang berada di batas kampung yang pernah ia tinggali dulu. Bayangan akan masa lalu seakan menari di dalam pikirannya. Rasa marah dan sakit yang dirasakan membuat darahnya mendidih. Dia melihat beberapa warga yang berjalan di depannya. Tubuh mereka kurus dengan lingkar mata yang sangat ketara. Pak Joko yang dulunya memiliki tubuh gempal pun sekarang terlihat kurus dan keriput. Domo bahkan hampir tak mengenalinya kalau saja dia tidak melihat cara berjalan Pak Joko yang sedikit berjinjit kaki kirinya. Dari kejauhan dia melihat seorang pria tua dengan baju hitam dan udeng di kepalanya sedang berjalan ke arahnya. Kau masih berani kembali Domo? Segerombolan lelaki bertubuh gempal mendekati Domo. Di antara mereka bahkan ada yang membawa senjata tajam di tangannya. Mereka menunggu di batas kampung seolah tahu akan kedatangan Domo. Lama tidak bertemu, anak muda. Rupanya sekarang kau sudah siap untuk menjadi abdi Pak Lurah ya? Tanya Ki Slamet. Cih, sampai mati pun aku tidak akan mau berhubungan dengan lurah sialan itu. Justru aku datang ke sini untuk mengantarmu ke neraka Slamet. Ki Slamet tertawa terbahak dan beberapa lelaki yang sedang bersamanya. Punya kemampuan apa kamu? Aku bahkan bisa membunuhmu tanpa menyentuh tubuhmu sedikit pun. Ki Slamet menghentakkan tongkat miliknya ke tanah. Seketika semua warga yang tadinya berlalu lalang di depannya langsung jatuh tersungkur ke tanah. Domo terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata benar apa kata sang guru. Kalau lelaki di depannya ini bukanlah orang sembarangan. Kenapa? Kau mau seperti mereka? Tanya Ki Slamet yang menyadari keterkejutan Domo itu. Kau pikir aku takut mati? Punya nyali juga kamu. Pria tua dengan jenggot putih di wajahnya itu memberi kode pada antek-anteknya untuk menyerang Domo. Tanpa menunggu lama mereka berlari dan menebaskan senjata mereka pada tubuh Domo yang berukuran lebih kecil. Sabetan senjata tepat mendarat di bahu kanan Domo. Namun anehnya tidak ada darah yang keluar meski luka terlihat menganga. Dia bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Sesaat kemudian luka yang ia dapatkan menutup seketika dan kembali seperti semula. Dan hanya menyisakan robekan pada baju yang ia kenakan.
Oh, ternyata kau murid Broto. Bagaimana kabar adikku itu? Sudah lama tidak bertemu dengannya. Adik? Ya, dia itu adikku. Dia membenciku karena aku telah menumbalkan istri dan anaknya pada siluman kera itu. Dan kau tahu luka di wajahnya itu karena dia tidak mau menurut padaku. Ucap Ki Slamet dengan tawa yang terbahak. Dasar lelaki biadab, teriak Domo sambil berlari ke arah Ki Slamet. Langkah Domo harus berhenti saat beberapa lelaki menyerangnya secara bersamaan. Berkali-kali Domo mendapatkan serangan yang mengakibatkan tubuhnya harus terluka. Beberapa kali tebasan celurit, parang, bahkan kampak mendarat di tubuhnya, namun tidak sedikit pun meninggalkan bekas luka. Sebuah celurit berhasil direbutnya dari salah satu pria suruhan Ki Slamet. Domo yang murka segera membalas serangan secara membabi buta. Berapa tubuh tumbang dengan kepala yang terpental jauh. Darah segar muncrat kemana-mana. Domo melihat tubuh tanpa kepala itu menggelepar seperti menahan sakit saat nyawa mereka dicabut dari sukmanya. Domo kembali mendapat serangan. Sebuah tombak menancap di punggung Domo. Dia lalu membalikkan badan dan membalas serangan tersebut. Ayunan celurit tepat mengenai perut lelaki itu. Ususnya terburai serta darah yang muncrat mengenai bagian wajah Domo. Domo tersenyum puas. Dia mencabut tombak yang menembus kulitnya itu. Seketika luka pun hilang, tak tersisa. 3 pria lain menghampiri Domo. Mereka terlihat sedikit ragu saat hendak menyerang Domo. Tunggu apa lagi? Cepat habisi dia, perintah Ki Slamet. Mereka yang mendapat perintah pun saling pandang, seakan meyakinkan diri dan teman-teman mereka untuk segera melaksanakan tugas yang diberikan. Satu di antara mereka mulai maju dan menyerang Domo. Sebuah tebasan tepat membabat kaki kiri pria tersebut. Bau amis darah seketika menguap ke udara. Dia terjungkal hingga kepalanya membentur batu besar dan membuatnya tak sadarkan diri. Maju kalian, teriak Domo pada kedua lelaki di depannya. Namun bukannya mendekat, kedua pria itu justru lari tunggang langgang. Ki Slamet terlihat begitu murka saat kedua lelaki itu pergi. Dia menghentakkan tongkatnya ke tanah dan seketika tubuh kedua lelaki tersebut habis terbakar. Domo terperangah, dia tak habis pikir dengan apa yang disaksikannya. Ki Slamet menatap Domo sambil tersenyum. Dia merasakan kalau orang yang ada di hadapannya itu mulai menciut nyalinya. Kau takut? Tenang saja, aku tidak akan semudah itu membunuhmu. Kau masih punya kesempatan untuk menerima tawaranku untuk bergabung dengan kami, ucap Ki Slamet sambil mengelus jenggot putihnya dengan senyum yang menyebalkan. Takut padamu? Aku bahkan tidak takut pada kematian. Jangan salah, aku bahkan bisa saja membunuhmu dengan tangan kosong, bentak Domo kasar. Sombong sekali kamu, majulah, lawan aku. Domo berlari mendekati Ki Slamet, namun baru saja beberapa langkah, tubuhnya terasa kaku. Kakinya lemas seketika. Dia tersungkur ke tanah menahan sakit di bagian dadanya. Domo mengerang dan memuntahkan darah kental dari mulutnya. Dadanya terasa sesak, leher Domo terasa tercekik. Dia tidak bisa bernafas dan tubuhnya pun semakin membiru. Ki Slamet tersenyum puas melihat keadaan Domo. Dia lalu mengangkat tongkatnya dari tanah. Seketika itu pula Domo merasa seperti mendapatkan kehidupannya kembali. Dia terbatuk, tekanan dan cekikan yang dirasakannya tadi seketika hilang begitu saja. Aku bisa saja langsung menghabisimu, Domo. Namun aku lebih suka bermain-main dengan kesombonganmu dulu. Akan kulihat bagaimana kehebatan murid dari adikku ini. Cih, kau kira hal seperti itu tadi bisa membuatku kesakitan? Hai lelaki tua, kau bahkan tidak pantas untuk menyebut Pak Broto itu adikmu. Kau itu iblis, sedangkan dia adalah malaikat. Aku suka dengan kesombonganmu, Domo. Kesombongan yang kosong. Asal kau tahu, jangankan hanya dirimu,
bahkan Broto pun bisa kuhabisi jika ku mau. Kau tidak mungkin menghabisiku. Aku tahu sekali kalau akulah yang diincar oleh siluman laknat itu untuk dijadikan budak birahinya. Tugasmu bukanlah membunuhku, tapi menangkapku, bukan? Dasar pengecut. Kau bahkan hanya seekor kucing yang bersembunyi di bawah kaki siluman laknat itu. Ki Slamet sangat murka mendengar apa yang dikatakan Domo tentang dirinya. Biar bagaimanapun semua yang diucapkan Domo adalah kebenaran. Dia tidak mungkin bisa membunuh Domo karena Domo adalah orang pilihan yang diincar oleh siluman kera itu untuk menjadi pemuas nafsu dan juga memberikan keturunan yang kuat untuknya. Secara tidak langsung, status Domo di mata siluman itu bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Ki Slamet. Domo bangkit dan berdiri, tubuhnya sedikit terhuyung karena asupan oksigen di tubuhnya belum stabil. Namun dia tidak ingin terlihat lemah. Dengan senyum sinisnya dia berjalan mendekati Ki Slamet. Laki-laki hentakan tongkat Ki Slamet menghentikan langkahnya. Rasa sakit yang teramat sangat dirasakan Domo di bagian kepalanya. Domo mengerang, tubuhnya menggigil karena rasa sakit yang dirasanya. Dari hidung dan telinganya keluar darah segar. Ki Slamet tertawa terbahak menyaksikan Domo yang sangat kesakitan itu. Beberapa kali dia memutar tongkatnya dan membuat Domo semakin merasakan kesakitan. Domo kembali jatuh tersungkur ke tanah. Ki Slamet kembali mengangkat tongkat kayunya dari tanah. Seketika itu pula rasa sakit yang dirasa Domo menghilang. Domo kembali mengatur nafasnya. Disekanya darah yang keluar dari hidung dan telinganya. Hebat juga kau, Domo. Kau masih bisa bertahan bahkan setelah semua seranganku itu. Pantas saja Nyai Ratu sangat terobsesi terhadapmu, ucap Ki Slamet sambil mengelus jenggot putihnya. Domo tidak menggubris dengan apa yang diucapkan Ki Slamet. Dia justru lebih tertarik pada tongkat kayu yang dimiliki lelaki tua tersebut. Dia berpikir bagaimana caranya untuk menyingkirkan tongkat tersebut dari Ki Slamet. Jangan salah, Ki, meski aku tak bertubuh kekar, aku adalah lelaki yang perkasa. Tidak sepertimu yang hanya bisa berdiri dengan tongkat bututmu itu. Aku bahkan tidak yakin kau bisa melawanku tanpa tongkatmu itu. Berdebah kau, Domo. Kena kau, batin Domo dalam hati. Aku tahu kau takut padaku, Ki. Makanya dari tadi kau bahkan tidak berani menyentuhku dan hanya menggunakan tongkatmu itu untuk melawanku. Sudah lagi, kau ini hanya lelaki tua. Sebaiknya berbuatlah kebaikan sebelum kau mati. Pancing Domo kembali. Anak sialan, lawan aku jika kau mampu, ucap Ki Slamet sambil melempar tongkatnya. Domo tersenyum melihat muslihatnya kali ini berhasil. Dia berjalan mendekati Ki Slamet dengan sebuah pedang di tangannya. Ayo kita berduel, Ki, ucap Domo sambil menyerahkan pedang tersebut pada Ki Slamet. Domo sedikit mundur dan memasang kuda-kuda. Di tangannya sebilah pedang yang berlumuran darah diacungkan tepat ke wajah Ki Slamet. Berani sekali kau, Domo. Ingat kata-kataku. Selama kakiku masih menapak tanah, kau tak akan bisa membunuhku. Tak usah banyak bicara. Ayo maju, lawan aku. Seketika suara dari besi tajam yang saling berbenturan itu menggema kemana-mana. Gesekan demi gesekan seperti menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Beberapa kali tebasan demi tebasan mengenai kulit keduanya, namun kembali seperti sedia kala dan hanya menyisakan robekan pada baju keduanya. Cukup lama Domo melawan kehebatan Ki Slamet dalam permainan pedang. Jika saja dia tidak dibekali ilmu oleh sang guru, mungkin dia sudah mati dari tadi. Pertarungan mereka cukup lama hingga Domo menyadari bahwa Ki Slamet mulai kehabisan tenaga. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saat menemukan momen yang tepat, pedang Domo membabat leher Ki Slamet dan membuat kepala Ki Slamet terpisah dari badannya dan menggelinding di bawah kaki Domo. Domo tertawa terbahak-bahak melihat itu.
Dia merasa telah berhasil mengalahkan Ki Slamet. Domo duduk dan mendekati kepala tersebut. Namun saat dia mengangkat kepala Ki Slamet, dia sangat terkejut karena kepala itu tersenyum ke arahnya. Domo yang terkejut segera melempar kepala itu. Domo masih saja terpaku pada apa yang ia lihat. Kepala Ki Slamet yang tadi sempat dilemparnya kini menggelinding mendekatinya. Wajah itu tersenyum, menampakkan gigi yang sudah tidak genap lagi. Domo beringsut mundur menjauh dari kepala tanpa badan itu. Kau takut? Apa kau kira bisa menghabisiku semudah itu? Tawa nyaring Ki Slamet membuat Domo merasa sakit di telinganya. Bagaimana bisa kepala yang bahkan sudah tidak menempel di badannya bisa hidup seperti itu? Tanya Domo dalam hati. Kepala itu tertawa terbahak dan menggelinding mendekati tubuhnya. Gayung bersambut, tubuh Ki Slamet yang tadinya terkapar kini perlahan berdiri dan memasang kembali kepalanya pada tempat semula. Tangannya memutar kepala yang sudah terpasang seolah mencari celah yang benar-benar tepat. Berkali-kali terdengar gemeretak seperti suara patah tulang. Domo sangat terkejut. Dilihatnya Ki Slamet yang tadinya dia kira sudah mati, kini justru hidup kembali. Tubuh itu mendekat dengan tawa yang memekakan. Kenapa? Kau terkejut? Tanya Ki Slamet dengan seringai senyum yang menyeramkan. Domo masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Matanya masih saja terpaku pada Ki Slamet yang kini mulai mendekat kepadanya. Sudah kubilang bukan? Kau bahkan tidak akan bisa membunuhku selama kakiku masih menapak di tanah. Apa maksud ucapannya? Batin Domo. Tolong bungkuskan 2 porsi dek, tambah dengan ini dan juga ini. Oh ya, jangan lupa kopinya juga dibungkus ya 2 gelas. Ucap Widodo sambil menunjuk tempe goreng serta 2 bungkus kerupuk uyel yang digantung dengan tali rafiah di dekatnya. Tempenya berapa mas? Tanya Intan sambil tersenyum malu-malu. 5 saja dek. Widodo memandang takjub pada gadis itu. Parasnya yang ayu walau tanpa riasan, ditambah dengan kulit bersihnya serta postur tubuh yang proporsional. Rambut yang digelung sekenanya membuat beberapa helai menggantung manis menyentuh pipi. Beberapa kali Intan harus menyelipkan rambutnya yang menjuntai, membuat dada Widodo berdesir. Ayo lanjutkan, ucap Ki Slamet sembari melemparkan sebilah pedang yang jatuh tepat di depan kaki Domo. Domo mengambil pedang tersebut lalu memasang kuda-kuda dan bersiap hendak menyerang Ki Slamet. Namun Ki Slamet hanya diam dan menunggu Domo untuk membabatnya. Beberapa kali Domo mencoba membunuh Ki Slamet, namun berkali-kali dia gagal. Tubuh Ki Slamet seolah mampu membaca arah tebasan pedang Domo. Apa cuma itu kemampuanmu, hah? Domo diam tak menjawab. Dia mencoba berpikir bagaimana cara yang tepat untuk bisa membunuh lelaki biadab itu. Tebasan pedang Domo tepat mengenai bagian perut Ki Slamet. Luka menganga mempertontonkan bagian isi di dalam perutnya. Usus Ki Slamet terburai keluar, membuat darah segar bercampur kotoran keluar dan menggenang di sekitarnya. Domo tersenyum, ditebaskannya lagi pedang miliknya tepat di leher Ki Slamet dan membuat kepala itu terlepas kembali. Domo segera memungut kepala tersebut dan membuangnya lebih jauh, berharap agar kejadian tadi tidak terulang kembali. Dipotongnya kaki dan tangan Ki Slamet dengan kapak yang dipungutnya di dekat mayat lelaki yang telah dibunuh Domo sebelumnya, lalu membuangnya jauh-jauh. Domo sangat yakin kalau cara ini akan membuat Ki Slamet benar-benar mati. Domo yang merasa kelelahan mencari tempat untuknya beristirahat. Matanya memindai sekitar, melihat apakah masih ada bahaya yang mengancamnya. Saat dia merasa keadaan telah aman, dia mencoba untuk memejamkan mata. Namun baru saja mata Domo terpejam, dia justru teringat dengan kata-kata yang diucapkan Ki Slamet padanya.
bahwa Ki Slamet tidak akan bisa mati jika kakinya masih menapak di tanah. Domo kembali terjaga. Dia segera berdiri dan berlari mendekati tubuh Ki Slamet yang tergeletak tinggal bagian perut dan dadanya. Betapa terkejutnya Domo saat mendapati tempat di mana ia terakhir kali meninggalkan tubuh itu kini sudah hilang, meninggalkan genangan darah berwarna kecoklatan bercampur dengan kotoran. Domo celingukan mencari keberadaan tubuh itu, namun tidak ia temukan. Tiba-tiba sebuah tebasan tepat mendarat di punggung Domo. Dia menoleh ke belakang, melihat siapa gerangan yang berani menyerang dirinya. Alangkah terkejutnya Domo saat mendapati Ki Slamet sudah berdiri di hadapannya dengan tubuh yang kembali utuh seperti semula. Ki Slamet tertawa terbahak melihat kebingungan Domo. "Sudah aku bilang bukan, kau tidak akan bisa menghabisiku." "Ah sialan, ternyata benar dugaanku," ucap Domo dalam hati. "Jangan salah arti Ki, aku memang belum berniat untuk membunuhmu. Asal kau tahu Ki, aku tadi hanya mencoba. Aku hanya ingin melihat ketangguhanmu saja." "Apa maksudmu?" "Aku tadi hanya meyakinkan diriku saja Ki. Sekarang aku sudah tahu kalau kau adalah penganut ilmu rawa rontek yang tidak akan bisa binasa kalau tubuhmu itu masih menyentuh tanah. Sekarang aku tahu harus bagaimana untuk menghabisimu." "Sombong kau anak muda. Coba saja kalau kau bisa menghabisiku," jawab Ki Slamet sembari mendekati Domo dengan kibasan pedang miliknya. Serangan demi serangan diberikan Ki Slamet pada Domo. Beberapa kali juga Domo harus menerima tebasan pedang Ki Slamet yang mendarat tepat pada tubuhnya. Domo mengambil sebuah kapak dan melemparkannya ke arah Ki Slamet. Beberapa kali tubuh Ki Slamet harus putus dan terpisah dari bagian tubuh yang lain. Namun beberapa kali pula tubuh itu kembali utuh seperti tidak terjadi apa-apa. Hujan mulai turun, namun pertarungan mereka seolah tiada henti. Domo harus mencari cara bagaimana dia bisa menghabisi lelaki tua di depannya itu. Lagi, tebasan tepat mendarat di leher Ki Slamet. Kepala itu terlepas kembali dari badannya. Domo masih mencari cara bagaimana agar tubuh Ki Slamet tidak menyatu kembali. "Hai, jika kau hanya melihatnya saja, tidak lama lagi dia akan hidup kembali," ucap Widodo yang ternyata sudah duduk di bawah rimbunya pohon nangka. "Cepat bawa kemari tubuh itu." Dengan cekatan Domo mengangkat tubuh Ki Slamet dan membawa tubuh itu kepada Widodo. Widodo segera mengeluarkan tali dari dalam buntelan kain dan mengikatnya pada dahan pohon yang lebih tinggi. "Angkat kakinya, Bung," ucap Widodo sembari tangan kanannya meraih kaki Ki Slamet dan mengikatnya pada dahan dengan posisi kaki di bagian atas. Widodo bersiul seolah memanggil sesuatu untuk datang. Dari kejauhan seekor anjing hitam berlari mendekati Widodo. Dia menyerahkan kepala Ki Slamet pada anjing tersebut dan menyuruh anjing itu untuk pergi menjauh. Dengan kepala Ki Slamet yang digigit di mulutnya, anjing itu berlari menuju arah perkampungan. "Sejak kapan kau berteman dengan seekor anjing?" "Dia bukan temanku, kami hanya kebetulan bertemu." "Kemana anjing itu membawa kepala Slamet?" "Tunggulah, orang yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini akan segera muncul." "Maksudmu?" "Bersihkan dirimu, segera ganti pakaianmu, dan ayo kita makan." "Apa kau yakin Slamet sudah mati?" "Kau lihat saja itu," jawab Widodo sambil menunjuk pohon nangka tadi. Domo melihat ke arah pohon tersebut. Dia terkejut saat mendapati tubuh Ki Slamet yang tadinya masih segar, kini telah membusuk dipenuhi lalat. Sebentar lagi tubuh itu akan habis. Dia sudah tidak akan hidup kembali. Seekor anjing masuk ke pekarangan rumah Lurah Raksa, membawa sesuatu di mulutnya. Raksa tersenyum saat melihat anjing peliharaannya itu berhasil mendapatkan buruannya. Anjing itu mendekati sang majikan dan menyerahkan kepala yang dibawanya. Raksa dengan senang menerima hasil buruan dari anjing tersebut. Namun saat ia melihat kepala itu, betapa terkejutnya dia. Ternyata yang dia bawa
bukanlah kepala Widodo, melainkan kepala sang guru. Seperti mendapat tantangan, darah raksa seolah mendidih karena marah. Dia segera masuk ke dalam kamar persembahan dan memanggil iblis yang dipujanya. "Kenapa?" "Nyai, aku perlu bantuanmu. Ki Slamet sudah mati, Nyi," ucap raksa dengan kepala menunduk. "Sepertinya Domo sudah berhasil sekarang. Aku semakin ingin memilikinya. Dia bahkan sudah bisa menghabisi Slamet. Dia pasti sangat perkasa," ucap wanita iblis tersebut. "Ayo kita datangi dia." Mereka datang. "Siapa?" "Siluman yang sangat menginginkanmu serta sahabat baikmu." "Raksa?" "Ya." Domo sangat geram, tubuhnya gemetar menahan amarah. Seorang sahabat yang dulunya selalu berbagi suka dan duka bersama, kini menjelma menjadi iblis yang telah menghancurkan kebahagiaannya, merenggut seluruh keluarganya. "Domo sahabatku, lama kita tak berjumpa," ucap raksa. Petir bergemuruh di dada Domo. Darah di tubuhnya terasa mendidih saat dia melihat raksa berdiri di depannya. Domo yang sudah sangat emosi segera berlari mendekati raksa yang berdiri di seberang jalan. Widodo berjalan santai di belakang Domo, melihat dengan tatapan tajam ke arah siluman kera yang sedang cengengesan menatapnya. Sambil memainkan ekor panjangnya, siluman tersebut mengerlingkan sebelah matanya pada Widodo. "Hai tampan, lama kita tak jumpa," sapa siluman itu pada Widodo sambil tersenyum memamerkan taring panjang miliknya. Widodo yang melihatnya hanya bergidik. Dia merasa jijik melihat senyuman siluman itu. "Domo, apa kabar sahabatku?" tanya raksa dengan senyumnya yang begitu memuakkan. Domo menahan amarah, dadanya terlihat naik turun, membuang sesaknya nafas yang ia rasa. Dia masih tidak percaya kalau sang teman sampai sejahat itu kepadanya. Tangan Domo mengepal, dia begitu muak melihat senyum raksa. Ingin rasanya ia segera menghantam wajah menyebalkan raksa yang berdiri di hadapannya. "Ayolah Domo, kau tidak usah munafik, ikut saja denganku. Kau akan menjadi kaya, dan yang penting kau juga akan sangat terpuaskan." "Aku tidak butuh harta yang berlimpah. Tutup mulut busukmu itu, aku benci mendengarnya." "Alah, kamu ini munafik. Kau belum merasakan enaknya hidup bergelimang harta, Domo," ucap raksa dengan mencibirkan sebelah bibirnya. "Kau bahkan sudah tidak punya istri juga keluarga. Ditambah rumahmu juga sudah rata dengan tanah. Kau mau tinggal di mana? Jika kau mau menikah, belum tentu ada yang mau dengan orang miskin sepertimu." "Terkutuk kau raksa." Domo berlari menerjang tubuh raksa. Tinjunya tepat mendarat di wajah raksa. Lurah itu terhuyung dan hampir tumbang. Ada sedikit robekan di pipi raksa yang mengeluarkan darah. "Cih, sudah kuat kau sekarang. Kau bahkan sudah mampu membuatku hampir terjatuh," ucap raksa sambil mengusap darah di bibirnya. "Tidak usah banyak mulut kau. Sini kalau kau benar-benar sakti. Lawan aku," ucap Domo sambil memasang kuda-kuda. Raksa dengan tubuh kekarnya segera menyanggupi tantangan Domo. Dia melayangkan tinjunya ke arah sang sahabat, namun berhasil dihindari Domo. Berkali-kali raksa mencoba untuk memukul Domo, namun nihil. Tubuh Domo seperti memiliki sensor yang mampu menghindari semua serangan yang diberikan raksa. Domo yang melihat raksa sedikit kelelahan pun tersenyum. Diambilnya kesempatan itu untuk menyerang raksa kembali. Beberapa pukulan dan tendangan Domo mendarat tepat di perut dan dada raksa, hingga sang lurah harus memuntahkan darah segar dari mulutnya. "Ayo Lawit, sebaiknya kau dan juga Domo ikut saja bergabung denganku, menjadi pejantanku," ucap siluman kera itu sambil mengibas-ngibaskan ekor panjangnya. "Sampai mati pun aku tidak akan mau menjadi budak seksmu, dasar siluman jalang. Keparat kalian." Nyai Sekar sang siluman kera sangat marah mendengar umpatan dari Widodo. Dengan taring dan cakar panjangnya, dia segera menyerang Widodo.
Beberapa kali Widodo sempat menghindar dari tajamnya kuku Nyi Sekar. Beberapa kali Widodo mencoba untuk membalas Nyi Sekar. Dia bahkan berhasil mematahkan beberapa jari dari siluman monyet tersebut. Dia membuat Nyi Sekar mengerang kesakitan. Widodo tahu betul di mana titik lemah dari Nyi Sekar, namun dia tidak mampu untuk menjangkaunya. Beberapa kali dia mencoba untuk menyerang pada titik terlemah yang mampu membuat Nyi Sekar menjadi abu. Namun semua pergerakannya seolah terbaca. Widodo yang telah fokus membuatnya sedikit lengah. Nyi Sekar seolah sengaja untuk membuat Widodo menyerangnya di bagian dadanya. Cakar Nyi Sekar tepat mengenai perut dan wajah Widodo. Seketika tubuh Widodo tumbang dan tersungkur ke tanah. Jangan mimpi kamu bisa mengalahkanku, dasar lemah. Tolong Nyi, teriak Raksa sambil merangkak mendekati Nyi Sekar. Kakinya seakan tidak mampu menopang tubuhnya lagi. Darah masih saja keluar dari hidung dan bibirnya. Tangan kirinya patah, terlihat dari tulang sikunya yang keluar dan membuat kulitnya robek. Bodoh, umpat Nyi Sekar saat melihat keadaan Raksa. Dilihatnya Domo berjalan di belakang Raksa membawa sebongkah batu besar di tangannya. Terlihat mata merah Domo dan dadanya yang naik turun, menandakan kalau dirinya sudah sangat marah. Domo menarik kaki Raksa dan menghantamkan batu yang dibawanya tepat pada punggung Raksa. Suara patahan tulang terdengar. Raksa menjerit kesakitan. Domo terbahak mendengarnya. Segera dipungutnya kembali batu yang tadi dilemparnya. Saat dia hendak menghantamkan batu tersebut kembali, tiba-tiba tubuh Raksa menghilang dari hadapannya. Ah sial! Domo melempar batu tersebut sekenanya. Dihampirinya tubuh Widodo yang tengkurap di atas tanah. Dilihatnya sang teman bahkan telah kehilangan kesadaran. Diangkatnya tubuh bersimbah darah Widodo mencari tempat yang layak untuk dapat mengobati luka yang ada di perut dan juga wajahnya. Dasar bodoh, bagaimana bisa kamu kalah sama Domo? Seharusnya kau menangkapnya untuk menjadi budakku, bukan? Tapi kenapa kau justru harus kalah dengannya? Murkanya Sekar saat melihat keadaan Raksa. Tolong aku dulu Nyi, sembuhkan dulu diriku. Bukankah malam ini bulan purnama? Rayu Raksa sambil meringis kesakitan. Ah kau benar, baiklah akan ku obati semua lukamu. Namun kau harus berjanji untuk bisa memuaskanku malam ini. Pernahkah aku mengecewakanmu Nyi? Siluman itu tersenyum dan mendekat pada Raksa. Dengan sekali sentuh, tubuh Raksa yang tadinya babak belur ini kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih Nyi, aku akan mempersiapkan semua untuk malam ini, ucap Raksa sambil menjawil pipi Nyi Sekar yang sudah berubah menjadi seorang wanita cantik jelita. Sebuah suara disertai dengan lemparan batu mengenai pelipis Domo. Domo celingukan mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari semak di bawah pohon pisang di sebelah kiri Domo. Domo, cepat ke sini, ucap seseorang sembari berbisik di balik semak tersebut. Siapa kau? Tanya Domo sambil mendekat. Ini aku Dom, ucap orang tersebut sambil berdiri memperlihatkan dirinya. Lek Seno, kenapa kau bersembunyi? Sudah cepat, ayo ikut aku, bawa dia dan kita obati dia di rumahku. Tapi Kang, rumahmu kan ke arah sana, kenapa kita lewat sini? Shh, sudahlah, jangan banyak bertanya. Nanti ku jelaskan setelah sampai di rumah. Tidurkan dia di sini, ucap Lek Seno sambil menyiapkan tempat tidur untuk Widodo. Terima kasih Lek. Kenapa rumahmu berantakan seperti ini Lek? Jangan dipikirkan, ayo kita obati dulu dia. Lukanya cukup dalam, aku akan memetik beberapa daun di belakang. Kau sekarang sudah sakti Mo, kau bahkan mampu mengalahkan Raksa, ucap Lek Seno sambil menepuk bahu Domo. Kampung ini kacau Mo, setelah kamu pergi, seluruh warga habis diperbudak oleh lurah biadab itu. Kau lihat beberapa warga tadi, tubuh mereka habis tinggal tulang, banyak di antara mereka sudah dijadikan tumbal oleh Ki Slamet.
Leksana berhenti sejenak, menghisap sebatang rokok yang sedari tadi nangkring di antara jari tengah dan telunjuknya. Leksana menarik nafas panjang dan melepaskannya dengan kasar, seperti ada begitu besar beban yang ia pikul saat ini. Aku sudah lama kerja dengan beliau, tidak pernah sekalipun aku melihat dia sekejam itu dulu. Walau sebenarnya aku tahu dia sudah lama melakukan ritual pesugihan, namun dulu dia tidak sebrutal ini. Dia hanya akan menumbalkan orang-orang yang rela menukarkan keluarganya demi uang. Dia semakin menjadi sejak kedatangan Ki Slamet beberapa tahun yang lalu, hingga dia tega mengorbankan keluargamu. Ditambah lagi Karman yang dengan mudah diperdaya dan diiming-imingi gelimang harta. Sudah sangat banyak mayat yang kukuburkan dengan tanganku ini, mayat orang-orang yang tidak berdosa. Le, apa sampean tahu bagaimana mengalahkan siluman itu? Cabut bulu hitam yang ada di dadanya itu, Bung, maka dia akan melebur jadi abu, ucap Widodo yang keluar dari dalam kamar. Kau sudah membaik? Ya, jawab Widodo sambil duduk di dekat Leksena yang sedari tadi menatapnya tak percaya. Kemana semua lukamu? Bagaimana bisa dalam waktu kurang dari semalam kau sudah kembali seperti semula? Domo itu sakti, Le. Cuma dia itu kebanyakan pelongo-pelongo kayak orang bego. Dia seperti belum yakin dengan kemampuannya sendiri, jawab Widodo sambil tersenyum ke arah Domo yang melotot padanya. Leksena tertawa terbahak mendengar penuturan Widodo yang belak-belakan. Malam ini malam purnama, mereka pasti sedang melakukan ritual khusus. Ritual? Iya, ritual. Apa kau ingin bergabung dengan mereka, Bung? Maksudmu apa? Bergabung dengan siapa? Dengan Raksa dan Nyi Sekar merengkuh nikmat di malam purnama untuk menambah kesaktian sang siluman kerah biadab itu. Ah gila, mending mati aku daripada harus bercinta dengan iblis terkutuk itu. Pagi ini udara terasa hangat. Domo yang sudah terjaga mulai sebelum subuh tadi memutuskan untuk berkeliling dan berencana untuk melihat makam Bokkah. Sebelum berangkat dia mencari keberadaan Widodo dan juga Leksena, namun dia tak melihat mereka berdua di sekitar rumah. Karena tidak bertemu keduanya, dia memutuskan untuk melanjutkan rencananya melihat keadaan kampung ini. Dia berpikir mungkin Leksena sudah berangkat bekerja, sementara Widodo, entahlah, lelaki itu terlalu sering menghilang tanpa jejak dan akan kembali saat dia mau. Kampung ini berbeda sekali, tidak seperti terakhir kali saat aku pergi. Keadaannya begitu tidak terurus dan banyak semak belukar di mana-mana. Padahal dulu para warga selalu mengadakan kerja bakti di akhir pekan. Domo berbicara pada diri sendiri. Kampung yang dulu asri dan penduduk yang sangat ramah, ini berubah menjadi kampung yang begitu sintru, seperti tak berpenghuni. Padahal masih banyak warga yang berada di kampung ini, tapi beberapa dari mereka memilih berdiam diri di dalam rumah. Beberapa rumah terlihat rusak tak berpintu. Beberapa kali dia berpapasan dengan warga. Mereka terlihat begitu kurus kering. Dari kejauhan dia melihat seorang wanita yang sedang menggendong anak balitanya, sedang membersihkan sebatang pohon pisang, lalu memakan hati pisang yang sudah rubuh di depannya. Miris sekali pemandangan ini. Domo berjalan kembali hingga dia sampai di tanah bekas rumahnya dulu berdiri. Dia melihat seorang gadis yang begitu manis, yang sangat ia kenal, sedang berdiri di samping tanah berlubang yang Bokkah bilang adalah tempat penguburan jasad keluargaku dulu. Nilam, sapa Domo setelah dekat dengan gadis itu. Nilam adalah anak dari Karman. Sudah lama dia tidak berada di kampung ini karena harus merantau ke kota untuk bekerja. Gadis berusia 15 tahun itu dulunya bertubuh sintal, namun kini dia terlihat begitu kurus, tak terurus, dengan bagian perut yang terlihat membesar. Apa yang terjadi padamu, Nilam? Jahat, kau yang buat aku seperti ini, teriak Nilam sambil melempar sebongkah batu ke dalam lubang tanah itu. Nilam berteriak seperti orang yang sedang depresi.
Bahkan Domo pun tidak tahu apa dan siapa orang yang dimaksud Nilam. Gadis itu berlari menjauh dari Domo seperti orang yang sedang ketakutan. Domo, Lek Seno. Seno menarik tangan Domo dan berlari sekencang yang ia bisa. Mereka melewati beberapa warga yang sedang sibuk dengan kegiatan mereka yang kurang wajar di mata Domo. Banyak sekali pertanyaan di kepala Domo yang belum dia dapatkan jawabannya. Lama mereka berlari hingga mereka sampai pada sebuah mulut gua di dekat hutan utara kampung itu. Kenapa kita harus lari, Lek? Diam, Dom, ucap Lek Seno sambil meletakkan jari telunjuknya di depan bibir. Apa? Tanya Domo sedikit berbisik. Raksa tahu kau bersamaku, mereka sedang memburuku. Kenapa harus bersembunyi? Aku akan melawan mereka. Sebaiknya kau menghindarinya dulu, Dom. Malam tadi adalah malam ritual mereka, dan itu membuat Raksa lebih kuat dan juga sakti. Bahkan kekuatannya akan melebihi 10 kali pria perkasa saat ini. Aku yakin kau tidak akan bisa mengalahkannya. Sepertinya aku harus mencobanya. Jangan, cegah Lek Seno. Namun terlambat, Domo sudah terlanjur pergi keluar gua dan langsung disambut oleh gerombolan lurah Raksa. Di sini rupanya kau bersembunyi. Untuk apa aku bersembunyi darimu? Aku bahkan mampu membunuhmu saat ini juga. Coba saja kalau kau bisa. Tawa sombong Raksa menggema, amat kontras dengan keadaan yang tadinya sepi. Juragan, gadis itu di sini, teriak seseorang yang datang dari balik pohon mahoni. Pria itu menarik seorang gadis yang Domo tahu betul siapa dia. Kerjakan tugasmu, jawab Raksa. Lelaki itu menyeret tubuh Nilam dengan kasar. Gadis itu seperti pasrah dengan apa yang diterimanya saat ini. Lelaki itu mendorong tubuh Nilam hingga gadis itu jatuh tersungkur ke tanah. Domo mencoba menolong Nilam yang tak berdaya. Dilihatnya darah mengalir dari selangkangan kaki Nilam. Gadis itu mengerang kesakitan. Dia memegang bagian perutnya. Domo pun baru menyadari kalau ternyata Nilam telah hamil. Yang dia tahu gadis itu bahkan belum pernah menikah. Kau tahu siapa yang membuat perutnya punjit seperti itu, Domo? Tanya Raksa dengan cengengesan. Dia dimakan oleh Karman, bapaknya sendiri, dan juga Ki Slamet yang telah kau bantai itu. Sambungnya disertai kelakar tawa yang kontras dengan kesunyian hutan ini. Biadab, itu semua pasti karena ulahmu. Apa kau juga tertarik menikmati tubuhnya? Bajingan kau Raksa. Raksa tertawa terbahak dan memberi kode pada 3 orang yang mengikutinya. Ketiga lelaki kekar tersebut segera melucuti seluruh pakaiannya dan mendekati Nilam. Dengan beringas mereka melucuti pakaian Nilam. Mereka memperkosa Nilam secara bergantian. Ketiga lelaki tersebut bahkan tidak peduli dengan darah yang sudah keluar dari tadi, dari selangkangan Nilam. Gadis itu diam tak bersuara, namun matanya memancarkan kesedihan dan juga dendam yang membara. Domo yang melihat itu begitu geram, ingin rasanya dia membantai ketiga lelaki itu. Namun apa daya, tubuhnya bahkan tidak bisa digerakkan saat ini. Ingin rasanya ia memalingkan wajahnya, namun itu juga tidak bisa ia lakukan. Lek Seno keluar dari dalam goa, mendekat ke tempat di mana Raksa duduk, dan mengambil sebilah kapak yang diberikan Raksa padanya. Dengan kapak di tangannya, dia berjalan mendekati Nilam yang sudah terkapar tanpa busana dan tak berdaya di atas tanah. Seketika darah segar muncrat kemana-mana, mengenai baju dan wajah Domo. Lelaki itu seperti tidak percaya dengan apa yang ia saksikan saat ini. Dada Nilam terbelah. Lek Seno dengan bengisnya menarik kapak tersebut dari dada sampai ke perut. Domo tidak mengerti kekuatan apa yang dimiliki Lek Seno saat ini, hingga dia mampu melakukan hal yang sangat mengerikan seperti ini. Sebuah kaki kecil merah menyembul dari perut Nilam. Kaki dan tangan itu mengeliat seperti meminta pertolongan. Salah seorang anak buah Raksa mendekat pada Lek Seno, merebut kapak di tangannya, lalu mengayunkannya ke leher Lek Seno.
Seketika itu juga kepala Likseno menggelinding ke arah raksa, sementara tubuhnya masih menggelepar, menyemburkan darah segar berbau anyir. Sementara salah seorang lelaki yang lain mengambil bayi yang masih di dalam perut Nilam, menariknya secara paksa hingga tali pusarnya terlepas begitu saja dari ari-arinya. Bawa pulang janin itu, letakkan pada kotak hitam di kamarku, perintah raksa pada lelaki itu. Raksa mendekat ke arah Domo. Tubuh Domo bergetar hebat, menahan amarah yang membuncah. Kau mau seperti mereka? Tanya raksa sambil tersenyum. Rasanya ingin sekali aku membunuhmu sekarang. Namun sepertinya itu tidak mungkin, karena kau adalah incaran dari Nyi Sekar. Entah kenapa dia begitu bernafsu untuk mendapatkanmu. Sambungnya sambil menepuk bau Domo. Tubuh Domo yang tadinya kaku tak dapat digerakkan, seketika kembali pulih seperti semula. Dia yang sudah terbakar amarah segera melayangkan bogem mentahnya ke tubuh raksa. Namun tiba-tiba tubuh Domo terpental hingga menabrak pohon jati yang sangat besar di sisi kiri gua. Darah segar mengalir dari mulut Domo. Bagaimana aku sampai di sini? Kau sudah terkena ilmu sirap si raksa. Sudah 3 hari kau pingsan. Beruntung saat itu aku melihatmu. Jika tidak, mungkin sekarang kau sudah jadi kacung si keras sialan itu. Jawab Widodo. Kenapa kekuatanku saat itu tidak berfungsi sama sekali? Kau tahu betapa mengerikannya mereka menghabisi Nilam, keponakanku, serta Likseno di dalam hutan itu. Ingin rasanya ku tebas saja kepala raksa sialan itu saat itu juga. Namun entah kenapa saat itu bahkan mataku pun tak sanggup untuk berkedip. Sudah kubilang, saat itu kau sudah terkena ilmu sirap raksa. Dan soal sepupumu juga Likseno, aku melihat mayat mereka saat hendak kembali ke kampung waktu itu. Dan saat itu pula aku sadar kalau kau sedang dalam bahaya. Saat ini bukanlah waktu yang tepat untukmu membalaskan dendam. Raksa sedang berada di puncak kejayaannya. Dia memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan denganmu. Sebaiknya kau memperdalam ilmu kebatinanmu dulu, agar kau bisa melawannya di kemudian hari. Tinggallah di sini, banyak orang yang memerlukan bantuanmu. Dari mereka kau akan bisa mengasah kemampuanmu. Dan suatu saat kau sudah siap, akan ada seseorang yang akan meminta pertolonganmu dan membawamu kepada siluman kerah itu. Tunggulah waktu itu. Sambung Widodo. Sudut pandang Domo. Kembali kepada cerita awal ya. Mungkin ini waktu yang dimaksud Widodo, di mana aku harus menolong Adit yang hendak menjadi tumbal raksa selanjutnya. Kali ini aku harus bisa menghabisi raksa dan juga Nyi Sekar yang biadab itu. Ucap Domo. Ku telusuri jalan kampung ini. Bergegas kakiku melangkah mencari keberadaan Ari dan juga Dito. Kali ini aku tidak ingin terlambat seperti dulu. Semoga Trio bisa kuandalkan untuk menjaga istrinya. Sudut pandang penulis. Domo berjalan melewati hutan jati. Dia melihat beberapa ekor kerah mengawasinya dari kejauhan. Dia tahu betul kalau raksa dan siluman sialan itu ada di sekitar hutan itu. Sekelebat dia melihat bayangan Ari melompat dan bergelantungan di atas pohon. Domo bergegas mengejar Ari. Dia yakin betul kalau Ari akan membawanya menuju ke tempat di mana Nyi Sekar dan raksa berada. Cukup lama dia mengikuti Ari yang bergelantungan. Akhirnya dia berhenti di sebuah rumah besar berhalaman luas. Domo melihat ke sekitar mencari keberadaan Ari yang tiba-tiba menghilang. Domo melangkah mendekati rumah tersebut, namun saat kakinya hendak melangkah masuk ke pekarangan rumah tersebut, tubuhnya terpental hingga menabrak pohon teram besi di seberang jalan. Tidak seperti biasanya, Domo pasti akan tahu jika sebuah rumah itu diberi pagar gaib atau tidak. Tapi kenapa kali ini dia bahkan tidak bisa merasakannya? Dia mencoba kembali untuk menerobos pagar itu. Namun beberapa kali dia mencoba, usahanya selalu gagal. Beberapa kali tubuhnya harus terpental kembali hingga seseorang keluar dari dalam rumah.
Domo kenal betul dengan sosok yang keluar dari dalam rumah tersebut. Tubuh kekar dengan paras rupawan tersenyum lebar padanya. Seseorang yang dulu sering dibelanya, seseorang yang dulu selalu bersamanya, seseorang yang dulu sering membantunya. Namun semua itu hanya kenangan saja. Kenangan manis masa lalu yang berakhir dengan kepahitan di hidupnya. Sudah lama kita tidak bertemu, Domo, ucap Raksa dengan merentangkan kedua tangannya. Masuklah, di dalam akan kubuatkan kopi kesukaanmu. Domo tidak menggubris perkataan Raksa. Dia mencoba mengembalikan setengah kekuatannya yang sudah terkuras karena hendak menerobos pagar gaib rumah Raksa. Kenapa? Kau kehabisan tenaga? Ejeknya sambil tersenyum. Mbah Domo, mungkin itu julukanmu sekarang, karena kau memang terlihat sangat tua. Sambungnya dibarengi dengan gelak tawa yang sangat keras. Aku memang sudah tua, tapi aku tidak bejat sepertimu. Tubuhmu itu hanya wadah, isi di dalamnya sudah busuk. Bahkan mungkin di dalam sana sudah tidak ada hatinya lagi. Ingat Raksa, ning dunyo iki amung mampir ngumbi. Jadi sebaiknya kau segera bertaubat dan berbuat baiklah. Trio, tolong aku, ucap Karso. Tangan Karso merapat tubuh bagian belakang Trio. Lelaki itu tidak berani menoleh. Kali ini dia harus benar-benar melakukan apa yang diperintahkan Mbah Domo padanya. Walau hatinya dirundung kecemasan, tapi dia harus tetap fokus untuk menjaga sang istri yang ada di depannya. Trio, tolong aku, teriak Karso dibarengi dengan gelak tawa. Bulu kuduk Trio semakin meremang, rasa takut di hatinya semakin menjadi. Hembusan angin yang sedari tadi dirasanya kini semakin berhembus kencang. Jendela dan pintu rumah Mbah Domo terbuka dan tertutup dengan keras akibat hembusan angin yang sangat kencang itu. Karso yang sedari tadi berada di belakang Trio, kini tiba-tiba dia sudah berdiri, menampakkan wajah hancurnya di depan Trio. Trio yang sangat terkejut dibuatnya, lidahnya keluh, seketika dia lupa dengan syair yang harus dia lantunkan. Kepala Karso terbelah, darah yang keluar mengenai wajah dan mulut Trio. Trio terbelalak menyaksikan itu. Tubuh Karso terlepas satu persatu dari tempatnya. Trio berteriak, seketika dia melompat dari tempatnya duduk. Trio melihat tubuh Karso seketika menjadi abu dan hilang tertiup angin. Sang istri yang tadinya tertidur di atas dipan tiba-tiba berdiri dan terbang ke arahnya dengan mata yang terbelalak. Sri mencekik leher suaminya, mengangkat tubuh Trio lalu membantingnya ke tanah. Sri kembali mengambil tubuh Trio dan melemparkannya kembali hingga kepala Trio terbentur dinding dan membuatnya hilang kesadaran. Aku harus bisa membuatnya keluar dari rumah itu, batin Domo dalam hati. Persetan dengan omonganmu, Domo. Yang terpenting sekarang aku bisa hidup enak, panjang umur dan awet muda. Satu lagi, aku juga sakti. Jika memang kau sakti, kenapa kau justru bersembunyi di dalam pagarmu seperti orang banci? Bukalah pagar gaibmu itu dan mari buktikan siapa yang lebih kuat, kau atau aku. Baiklah. Mulut Raksa komat kamit membaca mantra. Direntangkannya kedua tangan, lalu asap tebal muncul mengitari rumah tersebut. Domo melangkahkan kakinya sambil tersenyum. Ternyata sangat mudah untuk memperdayaimu, batin Domo. Domo sudah memasuki pekarangan rumah Raksa. Seketika itu juga kabut yang menyelimuti rumah itu menghilang. Domo melihat ke sekitar, mencoba mencari keberadaan Ari dan juga Dito. Namun dia belum mendapati mereka. Sang siluman pun sepertinya juga sedang tidak ada di sini. Ada sedikit kecemasan di hati Domo akan keadaan Trio di sana. Dia harus cepat mencari keberadaan anak itu. Dari belakang rumah dia melihat dua orang berlari dan seperti membawa seseorang anak di gendongan salah satu dari mereka. Dari baju dan potongan rambutnya, Domo yakin betul kalau anak itu adalah Dito. Domo memperhatikan mereka.
Saat ia yakin kalau orang-orang itu sudah membawa Dito keluar dan jauh dari rumah ini, dia segera bergegas pergi meninggalkan kediaman Raksa. Lurah itu bingung melihat sikap Domo. Dia semakin heran lagi karena Domo yang diharapkannya masuk ke dalam rumah justru malah pergi dengan tergesa meninggalkannya. "Cepat Mas, kita harus selamatkan anak ini dari ayah," ucap Cynthia pada Aden, lelaki yang baru saja dinikahinya. "Sebenarnya ada apa sih, Dek? Aku tidak paham dengan maksudmu. Kenapa Tito bisa sampai seperti ini?" "Nanti aku jelaskan. Sekarang lebih baik kita bawa Tito menjauh dulu." Aden yang tidak tahu apa-apa hanya memilih diam dan mengikuti sang istri. Mereka berjalan setengah berlari. Beberapa kali Cynthia menoleh ke belakang untuk meyakinkan dirinya kalau tidak ada anak buah sang ayah yang mengikutinya. Saat mereka mulai memasuki pematang sawah, mereka dihadang oleh seorang pria tua dengan baju serba hitam dan menggunakan ikat kepala. Cynthia yang terkejut berhenti sejenak dan hendak berbalik arah. "Tunggu, bukankah kau Cynthia? Cynthia anak angkat Raksa?" Cynthia tidak menggubris pertanyaan itu. Dia memberi kode pada sang suami untuk berbalik arah dan bergegas pergi dari tempat yang saat ini. Namun baru beberapa langkah mereka berjalan, lelaki yang tadi menghadangnya kini sudah berdiri di hadapan mereka lagi. "Apa maumu? Kalau kau orang suruhan ayahku, lebih baik kau kembali. Aku tidak akan membiarkan anak ini menjadi tumbal untuk ayahku." "Sin, kau tak mengenaliku," ucap Domo. "Aku Lek Domo, teman lama ayahmu yang sudah dia hianati." "Lek Domo, Lek Domonya Bu Lek Rumi?" "Iya." "Apa maumu?" "Aku akan membantu anak ini dan juga orang tuanya dari kejahatan Raksa." "Bagaimana aku bisa percaya padamu? Bisa saja kau hanya mengelabui kami dan akan kau bawa Dito pada mertuaku." "Itu tidak mungkin Mas. Aku tahu betul kalau Lek Domo sangat menentang ayah. Selain itu dia juga adalah korban Mas. Keluarga Lek Domo habis dibantai siluman junjungan ayahku." "Kau yakin?" tanya Aden dan dibalas dengan anggukan kepala dari sang istri. "Orang tua anak ini ada di rumahku. Sebaiknya kita segera bergegas. Aku memiliki firasat buruk tentang Trio dan Sri." "Mereka ada di rumahmu?" tanya Aden sedikit terkejut. "Iya, ayo cepat, pegang tanganku dan pejamkan mata kalian." "Ayo bawa dia masuk," ucap Domo setelah sampai di depan rumahnya. Domo merasakan ada yang aneh. Rumahnya dikelilingi awan hitam dan juga kabut. Dia bergegas memasuki rumahnya dan benar saja, saat dia sudah masuk, dia melihat tubuh Trio dibanting oleh Sri yang melayang di atasnya. Domo berlari dan menerjang tubuh Sri. Ditangkapnya tubuh wanita itu yang seketika menjadi lemas saat itu masuk ke dalam rumah. Cynthia dan Aden saling berpandangan, seolah mencari jawaban atas apa yang mereka lihat. "Tolong letakkan Dito di sana. Aku akan segera mengobati lukanya," perintah Domo pada Aden. Aden segera meletakkan tubuh Dito dan bergegas mendekati sang paman untuk membantunya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Lek?" tanya Cynthia. Domo celingukan kesana kemari mencari jasad Karso yang tadi duduk di dekat dipan. Dia beranggapan kalau semua ini mungkin ada hubungannya dengan hilangnya jasad tersebut. "Lek, apa sebenarnya yang terjadi?" "Ini semua ulahnya Sekar. Dia yang membuat mereka seperti ini." Tiba-tiba daun pintu terbanting kembali. Angin kencang menerobos masuk dan membuat isi di dalam rumah Domo porak-poranda. "Keluar kau Domo! Jangan menjadi banci dengan bersembunyi di rumahmu." "Itu suara ayah, Lek." "Iya, dia pasti sudah menyadari hilangnya Dito. Tunggulah di sini, aku akan keluar dan menghadapinya." "Tapi Lek..." "Tunggulah di sini. Hati-hati, Lek." "Berani keluar juga kau Dom." "Kenapa harus takut denganmu? Kau bahkan tak lebih kuat dariku." "Sombong. Kembalikan anak itu. Tidak usah kau campuri urusanku. Dan serahkan keluarga itu untuk menjadi tumbalku. Ambil saja jika kau mampu mengalahkanku." Raksa dan Domo memulai perkelahian mereka.
beberapa pohon harus terkena imbas dari lemparan ilmu yang mereka miliki. Domo mengambil sebuah batu kecil sambil berkomat kamit dan mencium batu tersebut. Dilemparnya batu itu ke arah raksa dan tepat mengenai kaki kiri raksa. Asap keluar dari bekas lemparan tersebut. Raksa yang tidak menyangka akan mendapat perlawanan seperti itu dari Domo sangat terkejut. Ketika mereka sedang berkelahi, tiba-tiba sebuah batu besar mengenai kepala raksa dan membuat darah segar mengalir di wajahnya. Tubuhnya terhuyung dan hampir terjatuh. Dengan menahan pusing yang teramat sangat, dia melihat Cynthia berdiri di belakang tubuhnya. "Ada apa denganmu? Kenapa kau melemparku dengan batu sebesar itu? Kau mau membunuh ayahmu?" "Kenapa memang?" "Ya, aku sangat ingin membunuhmu, lelaki jahanam," teriak Cynthia penuh emosi. "Anak tidak tahu diri. Sudah dibesarkan dengan kelimang harta, kau malah mau membunuhku. Memang kau orang yang membesarkanku, tapi semua itu karena kau telah menumbalkan orang tuaku untuk mendapatkan kekayaanmu." "Apa maksud perkataanmu? Jangan asal bicara kau. Tidak usah sok baik. Aku tahu kalau selama ini kamu sudah melecehkanku. Aku juga tahu saat aku tidur kau selalu melecehkan diriku," ucap Cynthia sambil terisak. "Lelaki bejat," teriak Aden sambil berlari. Aden menerjang tubuh raksa, mencekik lehernya hingga membuat raksa kehabisan nafas. Tubuh Aden yang lebih besar dari raksa membuat raksa kewalahan. Tubuh Aden melayang ke udara dan terjatuh dari ketinggian. Tubuhnya terbentur batu yang besar hingga dia memuntahkan darah kental dari mulutnya. Terdengar patahan tulang punggungnya. Aden meringis menahan sakit yang teramat. "Jangan membuatku malu, raksa. Bagaimana bisa kau kalah dengan anak ingusan seperti mereka?" teriaknya Sekar yang sudah bergelantungan di atas pohon nangka. "Tolong suamiku, Le," ucap Cynthia sembari terisak. Domo mendekat melihat keadaan Aden. Dia menyentuh beberapa bagian tubuh Aden, lalu menggelengkan kepalanya. "Kenapa, Le?" "Maaf, Nduk, aku tidak bisa membantunya. Dia sudah tiada." Cynthia menangis histeris. Dia tidak percaya kalau lelaki yang baru saja dinikahinya telah dibunuh oleh ayahnya. Cynthia yang sudah dibakar amarah berlari ke arah raksa. "Keparat kau, raksa!" Berbekal sebilah pisau yang dibawanya dari rumah tadi, dia mencoba untuk membunuh raksa, namun naas untuknya. Belum juga dia sempat mengayunkan pisaunya, dia sudah terkena serangan raksa. Tubuhnya terpental melayang ke udara. Raksa melompat, menerjang tubuh putri angkatnya, dan merobek tubuh Cynthia, mencabik dengan brutal dan membuat Cynthia menghembuskan nafas terakhirnya. Domo terkejut dengan kebrutalan raksa. Dia tidak menyangka raksa akan tega membunuh gadis itu. Sepertinya siluman itu sudah benar-benar menguasai hati nurani raksa. "Gila kau, raksa. Kau sudah dibutakan oleh harta dan tahta. Bahkan hati nuranimu sudah mati. Apa pedulimu? Tidak usah banyak bicara. Lawan aku." Perkelahian tak bisa dihindari. Raksa yang perkasa berkali-kali mencabik tubuh tua Domo dengan cakar yang dimilikinya. Beberapa kali Domo harus terjatuh dan tersungkur. Tubuh tuanya tak sekuat dulu. Meski ilmu kebatinannya terkenal hebat, tapi ilmu bela dirinya tak begitu kuat. Raksa merasa di atas awan saat melihat Domo tak berdaya. Domo melihat raksa yang mulai lengah pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya. Sebilah bambu kuning yang diselipkannya di antara bebatuan itu diambilnya dan dipukulkannya pada tengkuk raksa sebanyak 3 kali. Tubuh raksa yang tadinya bugar kini lunglai dan lemah seperti tak bertulang. Tubuhnya terjatuh dan menggelepar di tanah. Domo dengan sisa kekuatannya membalikkan badan raksa dan menusukkan bambu tersebut tepat di jantungnya. Mata raksa terbelalak, mulutnya terbuka lebar. Kulit tubuhnya yang tadinya kencang kini mengendur dan keriput. Tubuh gagahnya kini berubah kurus dan tanpa daging.
Domo menarik nafas panjang, mencoba mengembalikan tenaganya. Cukup lama dia terduduk di dekat tubuh raksa, hingga dia mendengar suara gaduh dari dalam rumahnya. Segera dia bangkit dan membawa serta kepala raksa, menentengnya dan melemparkan kepala tersebut ke kandang anjing peliharaannya. Domo terkejut saat dia melihat ke dalam rumahnya. Dia tersenyum lega saat melihat Dito dan sang ibu sudah sadar. Trio yang tadinya juga pingsan, kini juga sudah mendapatkan kesadarannya kembali. Apa kalian baik-baik saja? Iya mbah, kami merasa cukup baik saat ini. Meski Domo merasa cukup aneh, namun dia juga lega saat melihat keluarga itu bisa berkumpul kembali. Mbah, apa sampean baik-baik saja mbah? Aku tidak apa-apa. Oh iya, apakah kau bisa membantuku? Apa itu mbah? Tolong kau pukul kentongan itu 5 kali di belakang rumah sana, ucap Domo sambil menunjuk sebuah kentongan yang terbuat dari bambu itu. Untuk apa mbah? Lakukan saja, kau akan tahu alasannya nanti. Trio memukul kentongan sesuai perintah Domo. Tak berselang lama beberapa orang lelaki berlarian menuju rumah Domo. Mereka semua berhenti tepat di depan pintu rumah bagian belakang. Trio yang juga masih bingung, dia memilih untuk masuk dan memberitahu Domo soal beberapa lelaki tersebut. Domo yang lemah meminta Trio untuk membantunya berdiri. Kita berkumpul di depan, ucap Domo pada beberapa lelaki itu. Mereka berjalan melewati samping rumah Domo. Domo yang dibantu Trio pun menuju ke teras. Trio baru menyadari bahwa sudah banyak juga laki-laki berkumpul di depan rumah. Sekitar 10 warga dan ditambah dengan beberapa warga yang tadi di belakang rumah. 23 lelaki yang kebanyakan masih muda itu seperti menunggu perintah. Kalian lihat mayat itu, ucap Domo sambil menunjuk mayat Cynthia, Raksa dan juga Aden. Kuburkan mereka dengan layak. Para warga yang mendapat perintah segera mendekati mayat yang bergelimangan itu. Trio begitu terkejut melihat keponakannya, Aden dan Cynthia yang sudah berada di tempat itu dengan keadaan tanpa nyawa. Mbah, apa itu mayat Lurah Raksa? Tanya Trio saat melihat tubuh tanpa kepala. Iya. Lalu di mana kepalanya, Mbah? Dimakan Bagong. Bagong? Iya. Apa kamu juga mau jadi makanan Bagong? Ucap Domo sambil menunjuk ke arah sebuah kandang yang terbuat dari kayu. Trio mengikuti arah telunjuk Domo dan bergidik ngeri saat melihat seekor anjing bertubuh besar sedang menggerogoti kepala raksa yang hampir tidak dikenali lagi karena sudah tercapik di sana sini. Masuk, perintah Domo. Trio sedikit berlari masuk ke rumah karena ngeri melihat pemandangan tadi. Sekarang anakmu sudah aman dari raksa. Aku sedikit heran melihatnya yang tiba-tiba sudah sadar. Tapi syukurlah, akhirnya kalian bisa berkumpul kembali. Tapi mbah, bagaimana dengan Ari mbah? Maafkan aku, saat ini aku belum bisa menyelamatkan anak itu. Sekarang kau urus keluargamu dulu, pulihkan kondisi istri dan anakmu dulu, Le. Aku akan coba untuk mencari keberadaannya. Iya mbah, terima kasih untuk semua bantuan mbah. Akhirnya sekarang kami bisa kembali bersama, ucap Trio sambil memeluk anak kesayangannya. Tapi apa mbah baik-baik saja? Mbah terlihat sangat pucat. Tidak usah kau risaukan aku, cepat pergi dari sini. Darah Raksa pasti akan membuat Nyi Sekar datang kemari. Aku takut dia akan membawa anak dan istrimu lagi. Apa saya akan baik-baik saja mbah kalau meninggalkan tempat ini? Jangan khawatir, aku akan memastikan dirimu selamat sampai rumah. Aku akan suruh orang untuk mengantar kalian. Bawa ini bersamamu, taburkan ke sekeliling rumahmu. Pastikan kau taburi sumur yang kau pakai mandi juga. Pesan Domo sembari menyerahkan sebuah bungkusan di kain putih. Wo, tolong antar mereka pulang. Ajak Baron dan Kodir bersamamu. Iya mbah, jawab lelaki yang disebut Wo tadi. Mbah, bagaimana dengan Kang Karso mbah? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Jasadnya telah melebur Tri. Dia sudah tidak bisa diselamatkan. Aku lalai
Seharusnya sebelum pergi tadi, kupagari dulu jasadnya. Sekarang dia sudah dibawa sama siluman monyet itu. Lalu bagaimana dengan Aden dan istrinya, Mbah? Apa saya boleh membawa mereka pada Mbak Yuli, Mbah? Jangan, Tri. Itu sangat berbahaya. Jika kau bawa mayat itu, maka kau, keluargamu, dan juga orang tua anak itu pasti akan jadi mangsa Nyi Sekar selanjutnya. Trio menarik nafas panjang, membuang sesak yang mengganjal di dalam dadanya. Saya pamit, Mbah. Terima kasih untuk bantuannya. Segera mungkin taburkan apa yang kamu bawa itu setelah kau sampai di rumah. Iya, Mbah. Saya pamit dulu. Le, Dito, ayo salim dulu sama Simba. Mereka bertiga masuk ke dalam mobil yang dibawa Parwo. Sedang mobil satunya dikendarai oleh Baron, sementara Kodir mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor. Selama di perjalanan, Trio dan juga Sri tidak banyak bicara. Mereka justru larut dalam lamunan mereka masing-masing. Meski dia bahagia, tapi di sisi lain hatinya dia merasa gundah gulana. Dia tidak tahu bagaimana akan menjelaskan pada Lek Kemis dan Yuminah tentang hilangnya Ari. Juga Mbak Yuli, bagaimana cara Trio untuk menjelaskan kematian suami, anak, dan juga menantunya nanti. Suasana dalam perjalanan sangat hening, tidak ada percakapan di antara mereka. Parwo yang sedari tadi memperhatikan Dito merasa ada sedikit keanehan dalam wajah anak itu. Beberapa kali dia mendapati Dito menyeringai ke arahnya. Domo, kenapa kau selalu mencampuri urusanku? Bentak Nyi Sekar. Pertama, kau sudah membunuh pengikutku yang paling setia. Kedua, kau sudah membuat mangsaku pergi. Aku akan selalu mencampuri urusanmu jika itu menyangkut orang-orang yang lemah. Jika kau ingin mengambil tumbal, kenapa kau harus mengambil orang-orang yang tidak bersalah? Kenapa tidak kau makan saja keluarga dari orang yang mengabdi padamu saja? Darah mereka sangat enak dan wangi. Lagipun kau juga tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi apa pedulimu? Nyi Sekar dan Domo saling mengadu kekuatan. Beberapa kali tubuh Domo terpental. Tidak terhitung lagi berapa kali dia harus memuntahkan darah sebab serangan tenaga dari Nyi Sekar. Nyi Sekar yang sudah terbangun emosi karena kematian Raksa pun menyerang Domo dengan membabi buta. Beberapa kali Domo mencoba untuk mencabut bulu hitam di dada Nyi Sekar, namun dia gagal. Domo berkali-kali harus tumbang. Dia merasa kalau tenaganya sudah mulai habis. Hingga akhirnya dia memikirkan sebuah muslihat untuk memperdaya Nyi Sekar. Aku ingin bertanya padamu, Nyi. Apa kau masih menginginkanku untuk menjadi pengikutmu? Tanya Domo dengan wajah memelas. Apa kau sudah mulai tertarik padaku saat ini? Apa karena kemolekan tubuh dan paras ayuku yang membuat dirimu berpikir untuk menjadi pemuas nafsuku? Tapi saat ini aku sudah tua, Nyi. Itu bukan masalah bagiku. Asalkan kau mau menjadi budakku, kau akan kembali muda dan perkasa, Domo. Ucap Nyi Sekar dengan seringainya. Apakah itu benar? Ya, jawab Nyi Sekar antusias. Nyi Sekar berpikir kalau Domo yang tua itu sudah putus asa. Dia tersenyum penuh kemenangan. Baiklah, Nyi, jika memang kau bisa membuatku menjadi pria muda dan perkasa lagi, maka aku mau. Jika kau memang benar-benar mau, maka kesinilah, mendekat padaku. Akan kubuat kau menjadi pria perkasa lagi. Ucapnya penuh kegembiraan. Domo mendekat, namun ternyata siluman itu sangat cerdik. Dia seakan tahu tentang muslihat yang direncanakan Domo. Dia menyeringai, cakarnya yang tajam menebas dada Domo, menyisakan luka yang cukup dalam. Domo meringis menahan sakit, namun setelah itu dia tertawa terbahak. Dia mengangkat tangan kanannya dan memperlihatkan sehelai bulu hitam di genggamannya. Mulutnya komat kamit seperti merapalkan sebuah mantra. Seketika api melahap bulu tersebut, menyebabkan asap yang berbau busuk. Tubuh molek Nyi Sekar kini berubah. Kulit tubuhnya yang tadi kencang kini menggelambir. Wajah yang tadi elok mempesona seketika berubah menjadi warna tua.
Siluman itu murka, matanya merah, kuku di tangannya semakin panjang, serta taring di mulutnya juga menjadi bertambah panjang dan mengerikan. Domo terkejut melihat perubahan itu. Dia yang berpikir kalau mencabut bulu itu akan membuat Nyi Sekar musnah, ternyata tidak. Tubuh Nyi Sekar malah justru bertambah tinggi dan besar. Lagi dan lagi, Domo harus menerima serangan dari Nyi Sekar yang semakin membabi buta. Beberapa kali tubuhnya harus terlempar dan membentur ke tanah. Tubuh Nyi Sekar yang berubah menjadi sangat besar itu pun sangat membuat Domo kewalahan menghadapinya. Meski saat ini Domo terbilang cukup sakti, namun semua kekuatannya seolah tidak akan mampu untuk melawan siluman monyet yang sudah memakan banyak tumbal itu. Domo tumbang, tubuhnya terhempas mengenai batu besar di dekat rumahnya. Darah segar keluar dari mulut dan telinganya. Tubuh tua itu terkapar tak berdaya. "Pergi kau ke neraka!" Nyi Sekar tertawa terbahak dan menghilang dari tempat tersebut, meninggalkan tubuh Domo yang mulai kehilangan kesadarannya. "Terima kasih Mas, tolong sampaikan ucapan terima kasih saya pada Mbah Domo," ucap Trio saat ketiga orang yang mengantarnya tadi hendak kembali ke kampung mereka. "Iya Mas, sama-sama. Oh iya, tolong dijaga anaknya ya, jangan sampai dibiarkan sendirian dulu, karena sepertinya kondisi mentalnya masih kurang stabil." "Iya Mas, terima kasih sekali lagi. Kami pamit dulu Mas." "Monggo, hati-hati di jalan." Dengan mengendarai sebuah sepeda motor bebek, ketiga lelaki itu melesat meninggalkan perkampungan. Di perjalanan mereka melihat gerombolan warga yang sepertinya hendak menuju ke suatu tempat. "Apa maksudmu? Tidak mungkin kakangmu dan juga Aden mati. Aku nggak terima, kalian harus tanggung jawab," teriak Mbak Yuli penuh amarah. "Maaf Mbak Yu, ini semua di luar kuasa kami. Kami juga tidak menginginkan ini terjadi, namun takdir berkata lain," ucap Sri dengan sesegugan. "Jika bukan karena matamu yang jelalatan dan kegatelan ngelihat lurah itu, maka itu semua nggak akan terjadi. Jika kamu bisa lebih menjaga anakmu yang nggak punya sopan santun itu, mungkin saat ini aku masih berkumpul sama Kang Karso dan tidak perlu kehilangan anak juga menantuku." "Maafkan aku Mbak Yu," jawab Sri masih dengan tangis di matanya. Berkali-kali mereka menjelaskan pada sang kakak, namun semakin dijelaskan, Yuli semakin marah. Tangisnya pecah, dia meraung meratapi nasib yang menimpanya. "Mas, aku tadi lihat Ari Mas," ucap Sri antusias. "Di mana?" jawab Trio tak kalah semangatnya. "Dia duduk di terasnya Mas, namun kulihat dia tidak seperti Ari yang dulu. Wajahnya sangat pucat, tatapan matanya kosong, dan dia lebih sering tersenyum tanpa sebab. Waktu aku coba dekati, dia malah lari masuk ke rumah Mas. Aku bersyukur kalau dia sudah kembali, semoga dia baik-baik saja. Tapi ada yang aneh Mas, waktu aku mau kembali, ibunya Ari manggil aku. Dia bilang kalau Ari sangat aneh. Dia lebih sering berdiam diri di dalam kamar. Bahkan saat tengah malam, ibunya Ari pernah mendengar suara seperti orang bersenggama di dalam kamar Ari Mas. Namun saat dia mencoba mengintip ke dalam dari celah papan kayu, dia hanya melihat Ari yang sedang tidur sendirian. Padahal dia yakin betul mendengar suara perempuan tadinya. "Sudahlah Dek, jangan bahas orang lain. Aku lapar mau makan," ucap Trio masuk ke dalam rumahnya sambil memegangi perut. Sri mengekor di belakangnya, namun dia bukannya menemani sang suami makan, melainkan melihat keadaan Dito, anaknya. Saat sampai di dalam kamar, Sri sangat terkejut melihat banyak genangan air busa yang lengket dan bau anyir di lantai kamarnya. Dia melihat Dito, anak itu memuntahkan banyak sekali cairan busa berwarna hitam dengan bau yang sangat busuk. Sri berlari mendekati tubuh kecil Dito. Dia berteriak memanggil sang suami untuk segera datang. Tidak kalah terkejutnya dengan Sri, Trio berlari mendatangi Dito yang terlihat sangat lemah. "Kenapa dengan anak kita Mas?" "Aku tidak tahu Dek,
Aku harus membawanya ke Mbah Domo dulu, ucapnya sambil menggendong Dito yang sangat lemah. Trio berjalan mencari tumpangan agar dia bisa segera sampai ke rumah Mbah Domo. Di perjalanan dia melihat Dito semakin lemah. Berkali-kali Dito muntah dan membuat baju yang dipakai Trio pun basah karena air muntahan bercampur keringat. Lama dia berlari hingga akhirnya dia sampai di ujung desa dan bertemu dengan Lek Mingun. "Lek, tolong Lek," ucap Trio sambil menghadangkan tubuhnya di depan sepeda motor bebek milik Lek Mingun. "Kenapa kamu? Kenapa dengan Dito? Tolong antar aku ke tempat Mbah Domo, Lek. Cepat, Lek. Ayo naik." Mingun segera melajukan kendaraannya menuju tempat yang ditunjuk Trio. Mereka tiba di depan rumah Domo yang pintunya terbuka lebar namun sangat sepi. Trio lantas turun dari boncengannya dan berlari masuk ke dalam rumah Domo. Di dalam rumah dia melihat keadaan rumah Domo sangat berantakan, seperti tidak terurus. Rumah itu sepi. Trio meletakkan tubuh Dito di atas sedipan bambu. Debu yang ada menandakan kalau tempat ini sudah cukup lama tidak tersentuh. Trio berlari ke sana kemari. Dia membuka setiap pintu di ruangan itu. Dia berharap bisa segera menemukan keberadaan Mbah Domo. Dia mencoba berlari ke belakang rumah, berharap bisa bertemu orang yang dicarinya. Berkali-kali dia berteriak memanggil nama Mbah Domo, namun dia tidak mendapati lelaki tua itu. Dia kembali berlari menuju ke dalam rumah. Dilihatnya Dito yang semakin lemah. Anak kecil itu masih saja memuntahkan cairan yang berbau busuk. Trio sangat putus asa saat itu. Dia tidak bisa berpikir lagi bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan anak semata wayangnya. "Anakmu bisa selamat asal kau mau menjadi budak setiaku." Suara perempuan terdengar jelas di telinga Trio. Dia melihat ke sana kemari mencari sumber suara itu. Dia melihat ke segala arah, namun tak ditemukan dari mana asal suara tersebut. "Jika kau masih ingin melihat anakmu hidup, datangi aku malam ini ke hutan jati di ujung kampung." Trio masih saja celingukan karena dia masih tidak menemukan sumber dari suara tersebut. "Le, kamu dengar nggak?" tanya Trio yang masih saja celingukan ke sana kemari. "Dengar apa? Suara itu tadi." "Jangan ngaco kamu, aku gak dengar apa-apa. Lagian kita di sini cuma bertiga." "Bagaimana ini anakmu? Apa kita bawa ke dokter saja?" "Ayo Le, antar aku ke puskesmas saja." Trio mengangkat tubuh Dito yang sudah lemah. Mereka bergegas mengendarai motor dan secepatnya menuju ke puskesmas. "Anak bapak baik-baik saja, Pak. Saya tidak menemukan penyebab dari muntahnya ini." "Kejadian awalnya gimana, Pak?" tanya mantri puskesmas yang memeriksa keadaan Dito. "Saya tidak tahu pasti, Pak. Pagi tadi dia bahkan baik-baik saja. Tapi setelah bangun tidur dia langsung muntah seperti itu. Tapi saya tidak menemukan penyebabnya, Pak. Dia juga tidak keracunan makanan." Tubuh anak itu tiba-tiba mengejang hebat. Wajahnya membiru, matanya melotot, bibirnya bergetar seperti orang yang sedang kedinginan. Gemeretak giginya terdengar nyaring. Semua orang di ruangan merasa heran akan keadaan ini. Trio menggenggam erat tangan sang anak. Air matanya mengalir tanpa mampu dia tahan. Nafas Dito tersengal-sengal. Mantri dan perawat serta bidan yang sedang berada di puskesmas mencoba memberikan pertolongan pada Dito. Namun naas, nyawa anak itu tidak bisa diselamatkan. "Mas, apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai seperti ini? Di mana Mbah Domo yang seharusnya bisa membantu kita, Mas?" Sri menangis meraung memeluk jasad Dito yang mulai kaku. Beberapa warga mulai berkumpul mengucapkan bela sungkawa pada keluarga tersebut. Trio masih berdiam terpaku memandang jasad sang anak. Hingga dia akhirnya teringat dengan suara yang didengarnya di rumah Mbah Domo. Dia berpikir untuk mencoba jalan itu agar Dito bisa kembali hidup. Trio berdiri. Dia meminta pada semua warga untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Ada yang kecewa dengan sikap Trio. Dia seharusnya segera menyempurnakan jasad Dito agar segera bisa untuk dikebumikan.
Namun tidak, para warga sedikit marah dengan kelakuan trio yang seolah mengusir warga dan tidak memperbolehkan mereka untuk membantunya. Cara apa, Mas? Aku belum yakin, Dek. Tapi saat aku di rumah Mbah Domo, aku mendengar seseorang berkata seperti itu padaku. Jaga itu, aku akan segera kembali. Trio bergegas meninggalkan rumahnya. Tujuannya hanya satu. Dia harus segera menemui pemilik suara yang dia dengar di rumah Mbah Domo tadi. Dia berjalan tergesa di tengah gelapnya malam. Lantunan syair burung hantu menemani perjalanannya. Suara jangkrik bersautan seolah mengiringi langkah kaki trio menuju hutan jati ujung kampung. Jantungnya berdegup kencang saat langkahnya mulai mendekati kawasan hutan jati tersebut. Trio sempat ragu untuk melanjutkan perjalanannya. Namun saat dia teringat kembali dengan keadaan sang anak, keraguan di hatinya pun lenyap seketika. Saat memasuki kawasan hutan jati, trio disambut oleh beberapa tawa cekikikan, serta kelebatan-kelebatan bayangan putih yang seakan mengikuti langkahnya. Kau sudah sampai. Aku yakin kau akan kemari untuk menyelamatkan nyawa anakmu itu. Siapa kau? Panggil aku Nyi Sekar. Akulah yang akan menghidupkan anakmu yang sudah mati karena ulah Domo. Apa maksudmu? Asal kau tahu, semua yang terjadi pada anakmu itu karena ulah dari Domo. Bohong, tidak mungkin Mbah Domo berbuat seperti itu. Dia justru yang telah membantuku dari jerat raksa. Kalau memang dia membantumu, sekarang mana dia? Apa dia ada saat kau memerlukannya? Coba kau pikirkan, anakmu sekarat dan dia menghilang. Itu karena dia sudah sukses menumbalkan anakmu untuk mendapatkan keinginannya. Jika memang dia akan membantu dirimu, maka tidak mungkin dia pergi begitu saja dari rumahnya, ucapnya Sekar sambil tersenyum. Tapi, pulanglah, pikirkan apa yang kukatakan. Jika kau memang ingin menghidupkan kembali anakmu, datanglah lagi nanti sebelum fajar muncul. Bawa serta anak dan istrimu kemari. Apa benar Nyai bisa menghidupkan Tito lagi? Ya, dengan satu syarat. Apa itu? Kau harus menjadi abdi setiaku. Kau harus mau menjadi pemuas birahiku. Selain kau akan mendapatkan anakmu kembali, kau juga akan menjadi kaya raya. Maksudnya? Ya, kau akan menjadi orang terpandang. Tapi itu berarti aku akan sama dengan Raksa. Oh, tentu berbeda. Dia dulu yang memintaku, tapi kalau saat ini akulah yang memintamu, itu akan sangat menguntungkan dirimu dan juga keluargamu, ujuknya Sekar. Pulanglah, pikirkan itu saat perjalanan pulang. Aku akan menunggumu hingga fajar nanti. Jika kau tidak kembali, maka kau harus merelakan anakmu dan juga istrimu itu. Sambung Ki Sekar. Kau pasti akan masuk ke dalam perangkapku, batinnya Sekar dalam hati. Trio berjalan gontai menuju ke rumahnya. Pikirannya berkecamuk. Antara dia harus menyelamatkan anak kesayangannya dengan syarat menjadi budak iblis, atau dia harus merelakan anak dan istrinya menjadi tumbal Mbah Domo, seperti apa yang diucapkannya Sekar tadi. Beberapa kali dia harus berhenti. Dia sangat kebingungan untuk mengambil keputusan. Dia berjalan gontai menuju rumahnya. Di dalam rumah dia melihat sang istri yang sedang menangis sesegukan, menatap tubuh kaku sang anak. Dia berjalan mendekati sang istri dan duduk di sebelahnya. Trio mulai menceritakan kejadian di hutan jati tadi. Sang istri merasa terkejut dengan penuturan trio. Tidak ada cara lain di benak trio. Dengan sigap trio mengangkat tubuh kecil Tito dan membawanya menuju hutan jati diikuti Sri. Apa ini, Mas? Apa yang kamu lakukan? Tanya Sri saat mereka dalam perjalanan. Tenanglah, Dek. Mungkin ini memang jalan satu-satunya yang harus kita ambil, jawab trio dengan langkah kaki tergesa. Tapi Mas, kenapa harus dengan cara seperti ini? Lalu bagaimana lagi? Apa kamu punya cara lain untuk menyelamatkan nyawanya? Tapi Mas,
Sudah dek, lebih baik kamu ikuti saja jika kamu masih ingin menimang Dito. Sri terdiam, dia bahkan tak punya pilihan lain selain mengikuti suaminya. Dia sebenarnya takut untuk bersekutu dengan iblis, namun dia lebih takut kalau harus kehilangan anak semata wayangnya. Letakkan anakmu di sini, tunggu dia hingga 7 hari 7 malam. Jangan pernah sekalipun kau tinggalkan dia. Jika kau mau dia kembali hidup, perintahnya Sekar. Dan kau harus ikut denganku dan menyelesaikan ritual kita. Trio mengikuti langkah Nyi Sekar dan meninggalkan ruangan di goa tersebut. Hati Sri diserbu cemburu yang membara. Istri mana yang akan terima jika mengetahui sang suami harus bersenggama dengan wanita lain? Namun dia harus menerima semua itu jika ingin Dito kembali hidup. Air matanya jatuh tak tertahankan, dadanya terasa sangat sesak. Datangi anak dan istrimu, berikan ini saat anakmu sudah bangun nanti. Ucapnya Sekar sembari menyerahkan sebuah patok kelapa berisikan belatung yang mengeliat dan sangat banyak. Apa ini Nyi? Apa Dito harus memakannya? Tanya Trio kebingungan. Itu yang akan membuatnya kembali bugar. Dia akan tetap hidup jika kau memberinya belatung. Dan satu lagi, jika kau mendapati dia memuntahkan cairan busa, itu pertanda kalau kau harus menemui diriku lagi. Bawa serta cairan itu denganmu. Maka kekayaan dan kebugaran tubuhmu akan bertambah. Jelasnya Sekar dengan senyuman yang menawan. Berikan ini pada istrimu, maka dia akan menuruti apapun perintahmu. Sambungnya kembali sambil menyerahkan sebuah kendi. Trio segera merapikan pakaiannya dan menerima kendi pemberian Nyi Sekar. Dia bergegas menemui sang istri. Manusia bodoh. Dia tidak tahu kalau busa itu adalah caraku untuk membunuh anak dan istrinya secara perlahan. Batin Nyi Sekar. Mak, Dito di mana? Kenapa di sini gelap sekali, Mak? Dito takut. Ucap polos anak berwajah pucat itu kebingungan. Dito, kamu sudah bangun, Le. Wanita parubaya itu memeluk erat tubuh sang anak. Hatinya merasa lega mendapati anaknya kembali hidup. Dito, ucap Trio yang tiba-tiba muncul mengagetkan Sri dan Dito. Trio berlari dan memeluk istri serta anaknya penuh kelegaan. Air matanya tak mampu dibendung lagi. Dia sangat bersyukur karena usahanya tidak sia-sia. Makan ini, Le. Ucap Trio menyerahkan mangkok yang terbuat dari batok kelapa berisikan belatung hidup yang melihat. Sri memandang suaminya tak percaya. Apa ini, Mas? Kau sudah gila. Namun di luar dugaan, Dito justru lahap menyantap belatung itu dengan lahapnya. Sri yang melihat itu langsung mual dan muntah-muntah. Begitu juga dengan Trio. Jika kalian ingin dia hidup kembali, kalian harus bertahan dengan hal seperti itu. Ucapnya Sekar yang tiba-tiba muncul. Dan kau minum air itu. Ucapnya kembali sembari menatap Sri yang seperti ketakutan. Raut wajah Sri berubah. Dia seperti orang bodoh di hadapan Nyi Sekar. Sri berjalan mengambil kendi dari tangan Trio dan meminum air di dalamnya sampai tandas. Kehidupan keluarga Trio berjalan normal kembali, meski Dito tidak bisa keluar rumah, karena jika kulitnya terkena matahari, dia akan merasa terbakar. Warga sekitar seperti lupa tentang kematian Dito tempo hari. Kehidupan Trio yang dulu biasa saja, kini berubah total. Kekayaan selalu bertambah tiap kali dia datang melayani Nyi Sekar. Hati Trio bahkan seperti mati. Dia tidak mempedulikan keadaan anak dan istrinya yang semakin lama bertubuh kurus dan ringkih. Dia terlalu terlena dengan keindahan dunia yang diberikan oleh Nyi Sekar padanya. Setiap kali Dito muntah, dia sangat senang. Segera mungkin dia dan Sri mengantongi air tersebut dan bergegas menemui Nyi Sekar. Sri tidak mengetahui kalau saat sang suami pergi ternyata untuk menemui Nyi Sekar. Yang dia tahu hanya Trio pergi selama 7 hari untuk mencari tahu siapa yang meninggal
dan akan pulang saat dia sudah berhasil membawa belatung untuk santapan Dito. Seiring berjalannya waktu, tubuh anak dan istrinya semakin kurus, dan lama-kelamaan mereka meninggal dunia secara bergantian. Dan untuk Trio, dia sebatang kara dan menjadi orang gila karena depresi telah kehilangan anak dan istrinya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.